Ini Patri, saya mohon izin untuk share screen ya Ibu ya. Silakan. Oke, sip. Ya, tadi saya lihat beberapa di chat juga ya ada yang tanya, kira-kira apa sih perannya ITPC gitu ya sebagai perwakilan perdagangan di negara tujuan. Jadi kami ITPC Budapest kebetulan dulu itu kami memang karena ikut wilayah akreditasinya KBRI Budapest yang mencakup beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur, sehingga saat akhirnya beberapa negara Eropa Tengah dan Timur itu memiliki perwakilan sendiri, ada banyak KBRI, kemudian ITPC-nya nggak di-expand gitu ya, sehingga ITPC sampai sekarang yang merepresentasikan atau mengcover daerah-daerah Eropa Tengah dan Eropa Timur itu masih hanya ITPC Budapest. Mungkin Bapak dan Ibu sebagian ada yang sudah mengetahui peran kami, mungkin ya dari beberapa mungkin pernah mengikuti paparan atau bahkan pernah mengikuti coaching dari Kementerian Perdagangan, jadi pasti paham banget apa itu ITPC, perannya seperti apa. Namun bagi beberapa yang mungkin belum mengenal ITPC, jadi kami adalah perwakilan perdagangan di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi selain ada ITPC juga ada Atas Perdagangan juga sebagai perwakilan perdagangan. Namun memang untuk wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur itu masih kami aja, jadi belum ada Atas Perdagangan khusus yang membawahi untuk negara-negara di sekitar Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Jadi untuk ekspansi atau promosi pasar, penetrasi pasar yang dilakukan oleh ITPC atau perwakilan perdagangan di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur itu dapat berkoordinasi dengan kami Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan paparan yang Bapak Ibu lihat, wilayah kerja kami yang saya sampaikan sebelumnya itu cukup luas sampai ke Bulgaria Bapak Ibu, juga termasuk Serbia. Jadi di sini kami sifatnya membantu memfasilitasi para eksportir dan juga importir yang akan melakukan kegiatan perdagangan, termasuk kami juga membantu Pak Tri dalam mengekspansi perdagangan di wilayah Serbia. Jadi itu tadi. Kemudian seperti yang Pak Dubes sampaikan sebelumnya ya, bahwa pasar di Eropa Tengah dan Timur ini jangan dilihat hanya satu negara gitu ya, jangan dilihat hanya Serbia, jangan dilihat hanya Hongaria gitu. Kalau misalnya Serbia mungkin 7 jutaan, Hongaria sendiri hanya 10 jutaan, tapi kalau kita lihat Eropa Tengah dan Eropa Timur itu ada sekitar 177 juta jiwa. Waduh, luar biasa. Iya, jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk Serbia, sudah masuk Hongaria, nanti lewat jalur darat itu bisa langsung menembus pasar yang lain gitu ya. Dan ini sangat menarik sekali. Jadi cuman tadi balik lagi Bu Nora sampaikan bahwa karakteristik pasarnya itu berbeda-beda setiap negara. Jadi kalau Belanda itu di Eropa Barat ya, mungkin dikenal sebagai negara Eropa yang sudah cukup maju. Jadi kalau Hongaria meskipun sudah membernya Uni Eropa, namun berbeda karakternya dengan wilayah yang di Eropa Barat. Kenapa? Kalau kita melakukan business matching gitu ya dengan para importir di Hongaria atau di wilayah Eropa Tengah, biasanya mereka akan sampaikan bahwa tolong harganya jangan setinggi di Eropa Barat gitu ya, karena buat importir di Hongaria memang harga itu menentukan sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa menjual lebih mahal di Eropa Barat, belum tentu harganya itu masuk di Eropa Tengah atau di Hongaria misalnya gitu ya. Karena kami sendiri di Hongaria sendiri itu masih menggunakan mata uang lokal atau foreign, sementara di Eropa Barat itu kan mereka sudah banyak yang mengenal euro gitu ya, sudah memakai euro, sementara seperti Eropa Timur, Eropa Tengah itu banyak yang masih menggunakan mata uang lokal. Sehingga negara-negara ini meskipun sudah bagian dari Uni Eropa, namun memang karakteristik pasarnya itu berbeda. Selain dari tadi, kalau misalnya di Belanda mungkin banyak trader-trader, trading company yang sudah maju gitu ya. Kalau misalnya di Hongaria ini justru kebanyakan adalah
perusahaan keluarga yang sudah berdiri tuh dari zaman Soviet dulu gitu. Jadi memang masih ekonominya ini masih dalam tahap mereka juga berkembang gitu ya, meskipun lebih maju daripada Indonesia. Kemudian tadi juga mungkin ada pertanyaan gimana kalau misalnya eksportir mau presentasi gitu. Kami sendiri ITPC dan juga sebenarnya KBRI sebetulnya memfasilitasi kegiatan business matching antara importir dengan eksportir. Namun perlu dipahami Bapak Ibu, kami dalam melakukan pendekatan bisnis tentu nggak langsung tembak di tempat gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita ketemu importir, kita langsung beli dong produk kita gitu kan. Nggak juga kayak gitu kan. Jadi memang melakukan penjajakan terlebih dahulu, personal engagement. Jadi kita tawarkan produk melalui katalog terlebih dahulu, kemudian tanya kebutuhan mereka, kebutuhannya apa. Dari situ mungkin bisa berkembang gitu. Dari yang kita tawarkan cuma A, mungkin ternyata mereka butuhnya B, C, D gitu ya. Sehingga dari situlah nanti kita follow up, baru kemudian kita pertemukan dengan eksportir-eksportir kita. Nah, di sini makanya kalau misalnya Bapak Ibu ingin ekspansi ke pasar-pasar Eropa, terutama ke Eropa Tengah dan Eropa Timur, kami sangat welcome sekali ya Bapak Ibu. Mohon dikirimkan kepada kami terlebih dahulu mungkin informasi tentang perusahaan dan juga produk Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan sebelumnya, harga di sini sangat penting sehingga kalau menyampaikan katalog tentang company profile, product specification, mungkin bisa juga disertakan dengan price list. Nah, jadi kalau ada price listnya itu sebetulnya lebih memudahkan ya Pak, Bu. Jadi kalau misalnya sudah ada price listnya, importer ini sudah bisa mempertimbangkan kira-kira masuk nggak ya dengan harga mereka, dengan spesifikasi produk yang Bapak Ibu punya, sehingga nanti ke depannya bisa dilanjutkan dengan business matching ya, ditatap muka antara eksportir dengan importir. Jadi prosesnya memang cukup panjang, tapi sebetulnya dari kami sendiri itu sebenarnya senang banget gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya ada produk yang kami bisa fasilitasi dan bisa menembus pasar yang menjadi wilayah akreditasi kami gitu, sebagai suatu pencapaian yang luar biasa gitu, tidak hanya buat Bapak Ibu, tapi sebetulnya kami sebagai fasilitator juga sebagai pencapaian yang luar biasa gitu ya. Teman-teman di ITPC pun ditanya gitu waktu pertama kali saya bertugas di ITPC, apa sih teman-teman yang menjadi kesenangan teman-teman gitu ya. Mereka bilang bahwa kalau ada produk Indonesia yang dipajang di rak-rak, di wholesaler atau di supermarket di sini, mereka senang banget gitu. Jadi sebetulnya memang passion dari ITPC Budapest atau IT perwakilan perdagangan lain ya itu gitu, untuk mempromosikan produk-produk dari para eksportir. Dan khusus untuk UMKM, kalau misalnya tadi Bu Meli sempat saya dengar belum ada pengalaman ekspor, sebetulnya Kementerian Perdagangan, kalau boleh mohon izin saya stop share. Kementerian Perdagangan itu ada namanya coaching untuk para eksportir ya Bu ya. Jadi jadi kalau untuk UMKM ada beberapa program yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM seperti misalnya fasilitasi sertifikasi. Kenapa kami memfasilitasi ini? Karena sebetulnya sertifikasi ini penting sekali di pasar Eropa. Jadi memang pasar di customer di Eropa ini kan sudah lebih peduli tentang kesehatan, tentang produk-produk organik gitu ya. Nah, Kemendak itu memfasilitasi Bapak Ibu UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi. Jadi nanti selain melakukan coaching, kami juga Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi untuk pemberian sertifikasi. Selain itu juga ada penguatan desain. Jadi memang packaging itu kan penting ya Bapak Ibu, apalagi kalau di Eropa itu sebetulnya cerita selain produk, selain taste kalau makan minuman, tapi cerita di baliknya itu penting gitu. Jadi pernah kami suatu waktu ketemu dengan importir kopi, dia minta kopi Indonesia, tapi dia juga minta culture kopinya itu apa sih Indonesia itu. Jadi cerita di balik petani nanam kopi itu apa gitu. Jadi itu sebenarnya menjual di Eropa gitu, nggak cuma produknya tapi juga ceritanya, kemasannya juga gitu. Nah, selain dari itu Kementerian Perdagangan juga membuat
kerjasama dengan beberapa instansi internasional di bidang ekspor untuk membantu para UMKM ini. Jadi target Kementerian Perdagangan sendiri di tahun ini adalah menciptakan 1.500 UMKM di Indonesia, karena sebetulnya peran Bapak Ibu itu sangat penting buat perekonomian Indonesia, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan beberapa waktu sebelumnya saat ada raker Kemendak, disampaikan bahwa UMKM itu 90% dari perekonomian nasional kita tuh digerakkan oleh UMKM. Tapi memang hanya 13% yang berkontribusi terhadap ekspor. Nah, karena itulah pemerintah sangat ingin untuk mendorong UMKM ini go ekspor gitu, dan kami berterima kasih sekali untuk Pak Beni dan juga Pemkot Bekasi yang sudah melakukan acara-acara seperti ini, mengumpulkan para UMKM, dan semoga kedepannya teman-teman UMKM juga semakin termotivasi, dan tentunya tadi selain menghasilkan produk, jangan lupa sertifikasinya juga diurus, izin usahanya juga mungkin bisa sambil diurus juga, sehingga kalau ada permintaan dari importir langsung siap ekspor gitu. Demikian mungkin dari kami, Pak Beni, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih Ibu Sari, menarik sekali ini ya. Kayaknya cita-cita untuk UMKM naik kelas itu sangat terbuka gitu ya.